Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah film yang sangat melegenda dari negeri Cina. Film ini berjudul Mulan, yang rilis pada tanggal 4 September 2020 dan disutradarai oleh Niki Caro. Yaps, film ini diperuntukkan untuk anak-anak milenial zaman now lah ya. Karena film Mulan ini diadaptasi dari film kartun dengan judul yang sama, yang rilis pada tahun 1998 dan dibuat lagi filmnya pada tahun 2004. Dan kini Disney Plus mengangkatnya dalam versi live action. Terlepas dari segala polemik di belakang pembuatannya, film ini cukup memuaskan meskipun tak se-wow versi animasinya. Karena film ini dibintangi oleh aktris dan aktor-aktor terkenal seperti Liu Yifei sebagai Mulan, Jet Li sebagai Kaisar Cina, Donnie Yen sebagai Komandan Tung yang menjadi mentor untuk Mulan, dan lain-lain. Tapi sebelum aku mulai ceritain film ini, tolong subscribe channel ini ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Film Mulan ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang sedang berlatih bersama ayahnya. Dikatakan bahwa Mulan adalah anak yang memiliki bakat yang spesial dan memiliki chi atau energi ataupun cakra dalam versi Naruto yang sangat kuat. Mulan hidup di zaman di mana emansipasi wanita belum berlaku, alias wanita hanya bisa melakukan pekerjaan rumah dan berbakti pada suaminya, barulah dia dikatakan wanita yang terhormat. Dan tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh pria karena akan membuat malu bagi keluarganya. Wow, ngeri ya guys. Untung aja ya kita ladies-ladiesnya hidup di zaman now. Kalau enggak, aduh, nggak kebayang deh. Adegan berpindah. Terlihat sebuah pemukiman warga dan ada satu keluarga yang bermarga Hua. Dan kalau kita perhatikan, rumah-rumah mereka dibangun menyerupai stadion bola ya guys. Pada suatu hari, Mulan membantu ayahnya untuk mengampihkan ayam. Dan pada saat ayam terakhir hendak diampihkan, tiba-tiba ayam tersebut bertindak liar dan lari ke sana kemari. Dan tanpa sadar, Mulan pun terus mengejar kemanapun ayam itu lari. Sampai-sampai dia naik ke atas loteng. Semua orang pun terheran-heran melihat kemampuan Mulan di usianya yang masih sangat kecil. Dan ketika Mulan akan jatuh, dia pun dengan lihainya dapat menyelamatkan dirinya dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Ayahnya pun sangat bangga melihat itu semua. Akan tetapi, warga sekitar tampak tak senang dengan apa yang Mulan lakukan barusan, karena mereka menganggap Mulan seperti anak laki-laki dan tidak wajar wanita melakukan hal demikian. Pada suatu malam, ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, terdengar ayah dan ibunya sedang berdebat mengenai kelakuan Mulan. Akhirnya, ayahnya pun menyuruh Mulan untuk menyimpan chi-nya dan bertindak selayaknya wanita yang baik, supaya dapat membanggakan orang tuanya. Mulan pun terlihat sedih mendengar perkataan ayahnya, dan akhirnya dia pun menuruti perintah ayahnya. Dan kisah Mulan pun dimulai. Dikisahkan beberapa tahun berlalu, di sebuah jalur perdagangan yang populer di masanya yang bernama Jalur Sutra, terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang berjalan menuju Cina. Tiba-tiba dia dicegat oleh seorang wanita misterius bernama Xianing atau Xianlang yang diperankan oleh Gong Li. Wanita tersebut ternyata adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Penyihir itu pun menghipnotisnya dan masuk ke dalam tubuh pria tersebut. Kemudian pria itu berjalan menuju ke kota perdagangan. Terlihat kota tersebut sedang diserang oleh pasukan Rouran, dan terjadilah pertempuran di sana, di mana pria yang dirasuki tadi memulai serangan dari dalam. Singkat cerita,
kota tersebut berhasil diambil alih oleh pasukan Rouran dengan bantuan penyihir tersebut. Dan prajurit terakhir di kota itu pun dirasuki kembali oleh penyihir itu. Kemudian dia pergi melaporkan serangan tersebut kepada raja. Raja mengeluarkan titah wamil alias wajib militer untuk mempertahankan kedaulatannya dengan menyuruh satu anak laki-laki dari masing-masing keluarga untuk menjadi warrior untuk melawan pasukan Rouran yang telah melakukan penyerangan. Kemudian prajurit itu pun pergi dan terbang. Dia pun pergi menemui Borikan yang diperankan oleh Jason Scott Lee, yaitu seorang pemimpin pasukan Rouran yang berniat membalas dendam atas kematian ayahnya. Tampak penyihir tersebut bekerja untuknya. Dan dari percakapan mereka, kita bisa tahu bahwa si penyihir tersebut tidak bisa melakukan apapun tanpanya, karena hanya Borikanlah satu-satunya orang yang mau mengakui dirinya dengan kekuatan sihirnya. Karena penyihir ini sama seperti Mulan, di mana wanita tidak bisa memiliki kekuatan melebihi kekuatan laki-laki. Adegan berpindah. Terlihat Mulan sudah beranjak dewasa. Tampak Mulan sedang asik mengejar 2 ekor kelinci dengan menaiki kuda. Kemudian dia pun pulang dengan hati yang riang gembira. Namun ketika sampai di rumah, dia pun mendapat kabar yang tidak menyenangkan bagi Mulan. Karena orang tuanya berkata, Mak Comblang desa sudah menemukan jodoh yang pas untuk Mulan, dan Mulan akan segera dinikahkan. Kemudian Mulan pun mulai dilatih untuk menjadi wanita sejati, diberi pakaian wanita dan didandani dengan cantik. Menurut mereka sih guys, tapi kalau untuk kita sekarang ya guys, Dada dan Mulan ini udah kayak badut aja loh. Just kid. Kemudian Mulan pun masuk ke ruang Mak Comblang bersama adiknya dan berlatih untuk menjadi istri yang baik, dengan tetap tampil cantik, sopan, tenang, dan gak malu-maluin. Karena itulah pilar menjadi istri yang baik, kata Mak Comblang. Tiba-tiba muncullah laba-laba, dan adik Mulan ternyata fobia terhadap laba-laba. Mulan pun mulai menutup laba-laba tersebut dengan teko. Akan tetapi Mulan malah dimarahi Mak Comblang, dan ketika dia hendak memindahkan teko itu lagi, laba-laba itu pun pergi. Dan di sini terjadilah adegan yang sangat lucu. Alhasil acara Mak Comblang pun jadi berantakan, dan Mulan pun dicemooh dengan mengatakan keluarga Hua tidak mampu mendidik putri mereka dengan benar, dan menyebut dia aib di depan keluarganya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba datanglah utusan raja untuk memberikan wamil atau wajib militer kepada seluruh keluarga, termaksud keluarga Hua. Ayahnya pun mengencangkan pelana kakinya dan pergi mengambil surat itu dan berkata, kami tidak memiliki anak laki-laki, jadi biarkan aku saja yang pergi untuk berperang. Tiba-tiba ayahnya terjatuh dan tampak kondisi ayah semakin tua dan lemah. Akan tetapi ayahnya tetap bersikeras akan mengabdi kepada raja. Ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan dari istri dan anak-anaknya yang mengeluhkan keputusan ayah mereka. Akan tetapi sia-sia saja. Ayahnya malah marah dan berkata, kalian mau keluarga Hua dicap sebagai keluarga yang tidak patuh pada titah raja? Mulan pun berkata, jika aku laki-laki, maka ayah tidak perlu kembali pergi berperang dalam kondisi seperti ini. Tapi ayahnya malah pergi meninggalkan mereka. Pada malam hari, Mulan pun mendekati ayahnya yang mencoba memegang senjata. Dan tentu saja tangannya pun gemetaran karena dia sudah tua. Dan pagi hari nanti ayahnya akan pergi menunaikan tugas. Dan kalau ayahnya pergi, maka bisa dipastikan bahwa ayahnya pasti akan mati dan tak akan bisa kembali lagi. Pada saat ayahnya tidur, Mulan pun mencoba untuk menggunakan pedang yang memiliki ukiran 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Karena Mulan tak ingin ayahnya pergi berperang, dia pun mengambil pedang dan baju jirah milik ayahnya. Dan ia pun pergi tanpa sepengetahuan siapapun untuk menggantikan ayahnya berperang dan berpura-pura menjadi laki-laki.
Keesokan paginya, ayah dan ibunya sangat kaget melihat pedang dan baju jirahnya sudah tidak ada lagi di situ. Mereka pun tahu bahwa Mulanlah yang telah melakukan ini semua. Akan tetapi, mereka tak dapat berbuat apa-apa selain berdoa kepada Dewa Phoenix. Dalam perjalanan, Mulan harus melewati hutan, pegunungan, dan padang gurun yang panas. Di tengah perjalanan, Mulan tersesat dan kelelahan. Dia pun merasa lapar, akan tetapi yang tersisa hanyalah sebuah apel busuk. Dan dia pun memberikan apel satu-satunya itu pada kudanya dan berkata, "Kau lebih membutuhkannya daripada aku." Mulan pun tidur karena kelelahan. Dan tiba-tiba dia dikagetkan oleh sesuatu yang merupakan jelmaan dari burung Phoenix, dan dia pun menuntun arah perjalanan Mulan. Untunglah Mulan selamat sampai ke pintu gerbang pelatihan warrior. Di sana Mulan mulai latihan baris berbaris, dan dia bertemu dengan teman-teman seangkatannya sambil harus terus merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya dari siapapun di sana. Hingga suatu ketika terjadi sebuah keisengan antar peserta warrior yang mengakibatkan Mulan terjatuh. Dia pun berpura-pura mempunyai harga diri sebagai seorang pria. Dengan tidak menyambut uluran tangan dari seorang pria yang bernama Chen Honghui yang diperankan oleh Yoson An, dan mereka bahkan akan bertarung. Dan akhirnya dilerai oleh pelatih yang bernama Tung. Pelatih Tung atau Guru Tung, pemeran Ip Man loh guys. Dia pun menanyakan nama Mulan, dan Mulan pun memilih nama Hua Jun sebagai nama dalam penyamarannya. Di sini, karena Mulan sedang menyamar sebagai laki-laki, dia pun ditempatkan ke barak bersama para laki-laki lainnya. Alhasil, Mulan pun menjadi kagok berada di tengah-tengah para lelaki di situ. Dan pada saat mereka disuruh untuk mandi, Mulan pun sangat kaget, dan dia memilih untuk menjadi sukarelawan menjaga tower semalaman suntuk tanpa bisa tidur. Hahaha, kasihan Mulan ya guys. Keesokan paginya, Mulan pun tidur dengan cara mengendap-endap, dan dia pun membuka korset penahan di dadanya. Gak kebayang ya guys gimana sesaknya dada Mulan saat memakai korset itu seharian full. Hade. Dan pada esok harinya, Mulan pun mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika membelot, mencuri, dan bergaul dengan wanita di area camp, maka akan diberi hukuman mati. Jika tidak jujur, maka akan diasingkan dan menjadi aib bagi negara dan keluarganya. Di sini, Mulan pun terlihat termenung karena dia merasa sudah tidak jujur dengan berpura-pura menjadi laki-laki. Dan pada akhirnya, latihan pun dimulai. Dimulai dengan latihan menggunakan pedang, memanah, silat, menggunakan tombak, sampai mengangkat air ke puncak dengan posisi tangan yang harus terus lurus. Hari demi hari pun berganti dengan latihan yang cukup keras. Dan tanpa terasa, Mulan pun mulai dekat dengan Honghui. Mereka pun suka berlatih bersama. Hingga suatu ketika, karena Mulan terus diperlakukan seperti orang yang belum pandai memegang tombak, tanpa dia sadari, Mulan pun mulai menunjukkan kemampuannya yang membuat semua orang menjadi takjub. Mulan pun jadi merasa bersalah. Namun keahlian yang dimilikinya mendapat pujian yang luar biasa dari teman-teman dan juga gurunya. Hari demi hari pun terus berganti. Para musuh pun sudah kembali melakukan serangan, dan Mulan pun sudah mulai terbiasa dan dapat mengontrol chi-nya dengan baik. Dan dia pun menjadi prajurit yang paling berbakat di antara yang lainnya. Hingga tibalah harinya untuk berperang. Meski latihan mereka belum selesai, tapi mau tak mau mereka harus siap untuk berperang. Karena terdengar kabar bahwa di batalion lain sudah terjadi peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Mereka pun berangkat pada malam hari. Dan ternyata ketika mereka sampai di tempat tujuan, korban pun sudah banyak yang berjatuhan. Dan terpaksa mereka pun harus mengatur ulang strategi. Esok hari sebelum pasukan Rouran menyerang, mereka pun akan mencegatnya terlebih dahulu. Keesokan harinya,
peperangan yang sebenarnya pun akhirnya tiba. Mulan dan para warrior yang lainnya bersiap untuk mempertaruhkan segalanya di sini. Pasukan Rouran akhirnya tiba dan perang pun tidak bisa dihindari lagi. Beberapa pasukan khusus bersama pemimpin Rouran berbelok dan lari. Mulan dan beberapa pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya, dan terjadilah aksi panah memanah di atas kuda hingga mengakibatkan teman-temannya mati semua dan tersisa hanyalah Mulan seorang. Mulan pun bertekad akan mengejar para Rouran itu sendirian. Singkat cerita, Mulan akhirnya sampai di suatu tempat yang dikelilingi sulfur. Mulan pun bertemu dan bertarung dengan penyihir di awal cerita tadi. Penyihir itu pun sepertinya telah mengetahui tentang jati diri Mulan yang sebenarnya, dan dia pun berkata kepada Mulan, "Kau sama saja denganku, memiliki bakat yang tidak diakui." Dia pun bertanya, "Siapa kau yang sebenarnya?" Dan Mulan pun menjawab, "Soldier in the Emperor's Imperial Army." Penyihir tersebut bertanya sekali lagi kepada Mulan, "Siapa kau yang sebenarnya?" Mulan pun menjawab dengan kalimat yang sama, "Soldier in the Emperor's Imperial Army." Penyihir itu pun berkata, "Maka matilah dengan kepura-puraanmu." Penyihir itu pun melempar kunai ke arah Mulan yang membuat dirinya pingsan. Dan ketika Mulan sadar, dia pun termenung melihat 3 pilar yang ada di pedang milik ayahnya. Dan dia pun sadar telah mengabaikan pilar kejujuran. Dan kini dia kembali menjadi dirinya sendiri, yaitu sebagai Hua Mulan, bukan sebagai Hua Jun. Mulan pun kembali ke medan perang untuk membantu teman-temannya sekuat tenaga dengan menggunakan kemampuan Qi yang dimilikinya. Hingga ketika semua teman-temannya terpojok karena mantra si penyihir, mereka pun membuat formasi bertahan. Akan tetapi, hal tersebut malah menjadi sasaran empuk dari serangan ketapel api musuh. Melihat hal tersebut, Mulan pun memiliki ide untuk melongsorkan salju yang ada di atas gunung. Kemudian, dia pun mulai mengalihkan perhatian para musuh. Gunung es pun runtuh dan menyapu bersih semua musuh. Mulan pun berlari dengan menaiki kudanya, lalu pergi menolong teman-temannya. Dan akhirnya, mereka pun menang berkat bantuan Hua Mulan, seorang warrior wanita yang sangat berani dan tangguh. Semua pasukan pun akhirnya mengetahui jati diri Mulan yang sebenarnya. Namun, gurunya malah marah dan memaki Mulan sebagai penipu dan pembawa aib bagi keluarga Hua. Mulan pun akhirnya diasingkan dan dicap sebagai penipu dan pembawa aib bagi negara dan keluarganya. Astaga, segitunya banget sih Guru Tung ini. Mulan pun memilih untuk dieksekusi saja daripada harus menjadi aib bagi keluarganya. Akan tetapi, peraturan tetaplah peraturan. Mulan pun diasingkan. Dia pun menangis di atas gunung mengingat semua hal yang terjadi pada dirinya. Bukan karena Mulan takut mati, tapi dia tidak mau jadi aib bagi keluarganya. Dan tiba-tiba penyihir datang menghampiri Mulan. Dia pun berkata, "Kita sama, jadi marilah bergabung bersamaku, hingga kita akan jadi yang tak terkalahkan." Akan tetapi, meskipun Mulan sudah dibuang, dia masih tetap loyal kepada raja dan negaranya. Mantap. Dan ketika ia mengetahui tentang suatu informasi penting yang tak sengaja penyihir itu katakan padanya, Mulan pun bergegas pergi menemui Guru Tung dan hendak menjelaskan bahwa ternyata penyerangan dari depan yang dilakukan oleh musuh hanyalah sebuah pengalihan saja. Karena sebenarnya beberapa orang dari pasukan Rouran sedang menyelinap masuk ke dalam dinasti untuk membunuh raja. Akan tetapi, setibanya Mulan di kerajaan, Mulan malah akan dijatuhi hukuman eksekusi. Dan untungnya teman-teman Mulan percaya pada perkataannya, sehingga membuat Guru Tung menjadi tersadar dan percaya padanya. Mulan pun akhirnya ditunjuk sebagai pemimpin jalan untuk mengejar para asasin Rouran yang menyelinap masuk ke dalam dinasti. Di dalam kerajaan, terlihat para pasukan Rouran yang telah terlatih dapat dengan mudah menguasai kerajaan dengan bantuan penyihir tersebut yang juga menyamar sebagai penasehat kerajaan, sehingga membuat raja pun akan diungsikan ke tempat lain sebagai upaya penyelamatan. Akan tetapi, itu hanyalah sebuah jebakan untuk raja. Di tempat lain,
terlihat juga Mulan dan teman-temannya tengah bertarung dengan sengit. Mulan pun disuruh masuk duluan untuk menyelamatkan raja. Akan tetapi raja sudah tidak ada lagi di sana. Dia hanya bertemu dengan si penyihir. Penyihir tersebut pun sangat heran. Bagaimana bisa Mulan yang jadi pemimpin dari pasukan laki-laki? Dan Mulan pun mengajak penyihir itu untuk segera bertobat sebelum terlambat. Si penyihir pun sepertinya tersadar dan lalu pergi begitu saja. Akan tetapi Mulan sadar kalau ternyata penyihir itu malah akan menuntun dirinya kepada raja. Kemudian dia pun mengejar penyihir itu melewati genting-genting yang tinggi, dan sampailah dia di tempat raja disekap. Di situ tampak raja akan dibakar di atas gedung bambu. Dan ketika itu penyihir menemui Borikan, dan dia pun sadar bahwa ternyata penyihir itu telah mengkhianati dirinya dengan menuntun Mulan sampai ke situ. Dia pun mulai memanah Mulan, akan tetapi penyihir itu malah melindungi Mulan. Akhirnya penyihir tersebut yang terkena panah dari Borikan, dan dia pun seketika itu mati. Wow, tragis banget ya guys kematian penyihir itu. Tapi untunglah dia udah tobat duluan sebelum mati. Dan kali ini Mulan pun akan bertarung habis-habisan dengan Borikan. Sampai suatu ketika pedang Mulan terjatuh dan terpental ke dalam api yang membara, dan membuat pedang Mulan pun meleleh. Dan tiba-tiba Mulan mendapat semangat dari sang raja yang menyebut dirinya sebagai wanita warrior yang sangat hebat. Dan akhirnya Mulan pun mampu melawan Borikan dan membuatnya terjatuh. Dan ketika Mulan hendak menyelamatkan raja, Borikan malah melemparkan panah terakhirnya kepada sang raja. Dan untungnya raja juga memiliki kemampuan yang sangat hebat, sehingga dia dapat menangkap panah yang dilemparkan oleh Borikan kepadanya. Ya jelas aja, raja ini kan diperankan oleh aktor hebat Jet Li. Mantap. Raja pun langsung melemparkan panah tersebut ke atas, yang menjadi umpan langsung bagi Mulan. Dan dia pun langsung menendang panah tersebut tepat ke arah dada Borikan. Dan gol! Borikan pun mati seketika. Wow, keren banget ya guys, skill si Mulan ini mantap. Mulan pun akhirnya berhasil menyelamatkan raja, dan dia mendapatkan apresiasi dari sang raja. Mulan diundang raja ke istana untuk mendapatkan jabatan baru sebagai pengawal raja. Akan tetapi Mulan menolak jabatan itu. Dia ingin kembali ke desanya dan meminta maaf kepada keluarganya. Raja pun mengizinkannya, dan Mulan pun akhirnya pulang. Ketika Mulan hendak pulang, dia pun bertemu dan berpamitan kepada Hong Hui. Dan tampaknya Hong Hui mencintai Mulan. Dia pun berkata, suatu saat nanti dirinya akan datang menemui Mulan. So sweet. Singkat cerita, Mulan pun sampai di desanya, dan dia bertemu dengan ibu dan adiknya. Semua orang pun terheran-heran dan sinis melihat Mulan pulang dengan berpakaian warrior. Mulan pun segera meminta maaf kepada ayahnya dan berbicara kepada ayahnya tentang pedang ayahnya yang sudah hancur. Akan tetapi ayahnya tidak memperdulikan itu semua. Dia sudah memaafkan Mulan dari dulu. Ayahnya hanya ingin putrinya Mulan kembali dengan selamat dan sehat. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba datanglah pengawal kerajaan bersama Guru Tung. Dia pun menghadiahkan pedang baru yang lebih bagus lagi kepada Mulan. Kemudian dia pun mendeklarasikan bahwa Mulan adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dinasti. Seluruh warga Cina berhutang kepadanya, dan tak terkecuali sang raja yang berhutang nyawa kepada Mulan. Semua warga yang mendengar hal tersebut menjadi syok setengah mati, karena mereka tidak menyangka Mulan bisa mendapatkan gelar kehormatan sebagai seorang kesatria, bukan sekedar wanita biasa. Mulan pun membuka pedang barunya, dan dia melihat ada 3 pilar seperti yang terdapat pada pedangnya yang terdahulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Dan ternyata terdapat 1 pilar yang baru di balik pedang tersebut, yaitu pengabdian terhadap keluarga. Dan Mulan pun kembali ditawarkan untuk menjadi pengawal raja, dan itu merupakan perintah langsung dari raja. Akhirnya
Mulan pun menyetujui permintaan raja. Mulan menjadi seorang pahlawan wanita pertama di dinasti tanpa mengabaikan pengabdiannya terhadap keluarganya. Dan hal ini telah tertanam dalam diri Mulan. Dan tamat. Bagus ya guys film Mulan 2020 ini. Film ini sangat cocok ditonton bersama keluarga. Dan dari film ini kita bisa ambil pelajaran penting, yaitu mengenai 3 pilar yang sangat dijunjung tinggi oleh Mulan, yaitu setia, berani, dan jujur. Serta pilar yang keempat, yaitu pengabdian terhadap keluarga. Emansipasi wanita memang sangat bagus, tapi jangan berlebihan dan jangan jadi menimbulkan masalah yang baru. Jadilah seperti Mulan yang menjunjung tinggi 3 pilar tersebut tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita yang sesungguhnya dengan tetap mengabdi pada keluarganya. Oke deh, demikian review film hari ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian menyukai video-video dari aku. See you at next my video. Bye bye.